Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917051071. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Capita Selecta Game, yaitu game yang berjudul Fruit Slash. Fruit Slash adalah game yang mirip dengan Fruit Ninja, sebuah game yang cukup terkenal dengan jumlah download mencapai 300 juta pada tahun 2012. Di game Fruit Ninja, pemain mengiris buah dengan pisau yang dikendalikan melalui layar sentuh. Saat buah dilempar ke layar, pemain menggesekkan jari mereka di layar untuk membuat gerakan mengiris. Mencoba mengiris buah menjadi dua. Bom juga terkadang dilemparkan ke layar dan juga akan mengakhiri permainan jika pemain mengirisnya. Berdasarkan penjelasan game Fruit tadi, dapat disimpulkan game tersebut membutuhkan ketelitian yang ekstra agar tidak salah dalam mengiris buah-buahan. Maka dari itu, game ini dapat melatih ketelitian. Kelebihan game Fruit Slash dari game Fruit Ninja adalah pemain dapat mengontrol pisau menggunakan gerakan tangan yang diambil dari kamera. Maka game ini selain melatih ketelitian juga dapat membantu menggerakkan tubuh, yaitu tangan. Selanjutnya untuk cara bermainnya, pastikan perangkat yang digunakan memiliki kamera. Lalu selanjutnya klik tombol start untuk mulai permainan. Lalu iris buah yang dilemparkan ke layar dengan cara menggerakkan jari tangan telunjuk ke buah yang ingin diiris. Lalu untuk pertama, Anda akan diberikan waktu 30 detik untuk mendapatkan skor dan menambahkan tambahan waktu jika berhasil mengiris buah. Lalu permainan akan berakhir jika waktu habis atau mengiris bom sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk tampilan menu awal, di menu ini pemain dapat memilih untuk memulai permainan, pengaturan, dan keluar dari permainan. Lalu selanjutnya untuk tampilan saat game dimainkan, di sini terdapat waktu yang dimana waktu ini pertama kali diberikan ke pemain itu 30 detik dan bertambah setiap pemain berhasil mengiris buah. Permainan juga akan berakhir jika mengiris bom 3 kali. Seperti ini tampilannya. Di sini ada skor, waktu, dan juga berapa kali pemain mengiris bom. Jika merahnya 1, maka pemain telah mengiris bom 1 kali. Lalu selanjutnya, tampilan saat game berakhir. Di sini pemain dapat melihat skor akhir dan dapat memainkan game kembali dengan memilih tombol restart ini. Lalu selanjutnya untuk flowchart, di sini kita lihat ada flowchart. Pertama mulai, lalu ada loading tampilan, lalu main menu, lalu tombol start, lalu selanjutnya dia akan menampilkan buah dan bom atau melemparkannya ke layar. Lalu selanjutnya akan ada percabangan apakah waktu itu habis atau tidak. Jika tidak, maka akan diperiksa lagi apakah pemain mengiris bom 3 kali. Jika tidak, maka akan terus-menerus menampilkan buah dan bom. Lalu jika waktunya telah habis, maka game over. Juga mengiris bom 3 kali, maka akan game over. Lalu ketika pemain memilih main lagi, maka dia akan kembali ke proses start. Lalu terakhir selesai sini. Untuk library yang digunakan yaitu ada Pygame, yaitu untuk pembuatan game ini menggunakan Pygame untuk mengatur jalannya sistem game. Lalu ada random, library ini digunakan untuk mengambil angka secara acak. Lalu ada library time digunakan untuk mengukur waktu permainan. Lalu ada OpenCV digunakan untuk mengambil gambar dari kamera. Ada library CV Zone digunakan untuk mendeteksi tangan dari pemain. Lalu ada library NumPy. NumPy digunakan untuk memutar layar sejauh 90 derajat agar pemain lebih mudah mengontrol tangan selama permainan. Lalu selanjutnya ada penjelasan kode dan demo proyek. Baiklah, di sini penjelasan kodenya. Yang pertama yaitu kita perlu mengimport beberapa library yaitu random, CV2 atau OpenCV, Pygame, NumPy, CV Zone, yaitu hand tracking modulnya, dan juga library time. Pertama-tama kita akan menginisialisasi Pygame-nya dengan Pygame init, lalu kita membuat frame atau layarnya. Sini ukurannya 1280 kali 720 menggunakan Pygame display set mode, lalu set captionnya ditulis Fruit Slash.
Lalu selanjutnya di sini ada variabel FPS untuk mengatur FPS dan juga clock untuk menjalankan FPS-nya. Lalu ada variabel cap untuk mengambil gambar melalui kamera. Di sini kita mengambil gambarnya sesuai dengan frame displaynya, yaitu 1280 dikali 720. Lalu di sini kita akan mengimport suara, yaitu suara pisau mengiris buah dan juga suara bom meledak. Lalu selanjutnya kita akan mengimport beberapa gambar, yaitu ada gambar buah semangka, lalu ada buah jambu, ada buah jeruk, dan juga bom. Seperti ini menggunakan Pygame image slot dan di convert alpha agar yang digunakan itu adalah gambarnya saja, tidak bagian yang transparannya. Lalu selanjutnya kita memerlukan get track dari semua gambar yang telah diimpor tadi menggunakan fungsi get track ini. Lalu selanjutnya kita perlu mengatur koordinat awal kemunculan dari semua gambar-gambar tadi. Seperti ini, semangka dia akan muncul di koordinat menggunakan fungsi random sini, random integer, yaitu di koordinat x-nya 100, 1280 sampai dengan 100, dan koordinat y-nya yaitu 720 plus 50. Lalu di sini ada beberapa variabel, yaitu variabel speed bomb, dan juga variabel speed y. Di sini speed x dia menggunakan fungsi random integer antara negatif 10 sampai dengan 10. Lalu untuk speed y dia menggunakan variabel isinya yaitu 15. Lalu di sini beberapa variabel, yaitu variabel score, lalu variabel explode ini adalah variabel untuk menghitung beberapa kali bom itu meletus. Lalu ada variabel start time, yaitu untuk menghitung berapa waktunya, dan total time ini adalah total waktu yang diberikan di awal permainan. Lalu detektor ini adalah untuk mendeteksi tangan kita. Ini detection confidence-nya 0,8 dan max hands-nya yaitu 2. Lalu di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi reset yang digunakan jika buah itu diiris atau jika buah itu dilempar tapi tidak diiris oleh pemain. Di sini kita lihat dia akan memunculkan kembali gambar semangka itu di koordinat ini untuk koordinat x-nya dan ini untuk koordinat y-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke perulangannya, dimana di sini pertama kita mendapatkan event dari Pygame-nya seperti ini. Lalu di sini kita deklarasikan time remain-nya, dimana time remain itu adalah integer total time dikurang time dikurang start time. Dimana di sini selanjutnya ada percabangan. Jika dia akan dicek jika waktu yang tersisa kurang dari 0 atau dia bom yang telah meledak itu lebih dari sama dengan 3, maka dia akan menampilkan tulisan game over dan menampilkan skor akhir kita. Lalu jika waktu yang tersisa lebih dari 0 dan bom yang meledak itu tidak lebih dari sama dengan 3, maka dia akan menampilkan kamera seperti ini. Ini untuk memutar kamera agar pemain lebih mudah memainkannya. Lalu di sini untuk mendeteksi tangan pemain nih. Lalu selanjutnya di sini adalah fungsi
untuk menggerakkan buahnya, dimana ini untuk mengatur pergerakan buah ke samping, lalu ini untuk mengatur pergerakan buah melempar buah, jadi dari bawah ke atas lalu kembali ke bawah, lalu dia akan ketika kembali ke bawah dia akan memanggil fungsi reset semangka untuk menampilkannya lagi. Dilakukan untuk semua buah yaitu semangka, jambu, jeruk, dan juga bom. Lalu selanjutnya jika dia mendeteksi tangan, maka di sini kita lihat dia akan mendeteksi bagian ujung jari telunjuk yaitu landmark nomor 8, dimana jika gambar-gambar tadi atau buah-buah tadi menyentuh ujung jari telunjuk tadi yaitu landmark nomor 8, maka akan dimainkan suara slash atau suara mengiris tadi menggunakan Pygame Mixer Sound Play. Lalu selanjutnya dia akan mereset buahnya, lalu dia akan menambahkan waktu yang tersisa sebanyak 5 detik. Skor juga bertambah 10 detik dan juga akan menambahkan kecepatan melemparnya, menambah satu variabel. Begitu juga dengan jambu dan juga jeruk. Yang berbeda hanya di bom di sini setelah dia akan jika diiris dia akan memainkan suara ledakan, lalu reset, lalu dia akan menambahkan variabel explode yaitu menambahkan 1. Jika variabel explode ini sudah mencapai 3, maka dia akan game over atau permainan selesai dan akan menampilkan ini yaitu skor akhir dan tulisan game over. Lalu selanjutnya di sini ini untuk menampilkan frame-nya dan untuk menampilkan gambar di frame-nya. Ini untuk rotasi, ini untuk menampilkan juga, ini untuk rotasi, untuk membalik gambar. Lalu ini untuk menampilkan frame, ini untuk menampilkan buah semangka, ini untuk menampilkan buah jambu, ini untuk menampilkan buah jeruk, lalu ini untuk menampilkan bom. Lalu ini ada kode untuk menampilkan skor, lalu waktu tersisa, dan judul gamenya di tengah bagian atas. Lalu di sini ada display update dan juga FPS. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan demo gamenya. Sini kita lihat dia akan mendeteksi tangan dan jika telunjuk mengenai buah maka akan ada suara slash seperti itu, dan ketika mengenai bom ada suara ledakan, dan setiap buah diiris maka waktu akan terus bertambah juga dengan skor. Dan ketika bom diiris 3 kali maka akan terjadi game over. Kita lihat itu udah 2 kali, ketiga dia akan game over, menunjukkan judul gamenya, lalu tulisan game over, lalu skor akhir kita yaitu 100. Baiklah, demikian presentasi dan demo game dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.